Halo, kembali lagi dengan saya, Paulus Bimo Satrio Aji dengan NRP 2110191019. Pada kali ini saya akan menjelaskan program saya, yaitu aplikasi untuk mengontrol antrian pasien di rumah sakit menggunakan circular queue dengan array. Pertama kali saya akan mendefinisikan variabel bernama max sebesar 4. Kemudian saya akan buat variabel dengan tipe data struct bernama pasien yang berisi 3 variabel, yaitu nomor, nama, dan penyakit. Kemudian ini adalah fungsi, nanti akan saya jelaskan, dan kita akan buat variabel baru dengan tipe data struct pasien bernama antrian dengan bentuk array sebesar max. Dan ini merupakan 3 variabel pembantu, ada front, count, dan rear. Front adalah variabel yang menunjuk nilai paling depan dari antrian di dalam queue. Sedangkan count adalah variabel yang menunjukkan banyaknya data yang ada di dalam queue. Dan yang terakhir rear merupakan variabel yang menunjuk data paling belakang yang ada di dalam queue. Karena ini circular queue atau queue melingkar, jadi data paling belakang itu tidak selalu berada di indeks paling terakhir. Bisa saja data paling belakang ada di indeks paling depan atau tengah dan lainnya. Sekarang kita masuk ke fungsi main. Di fungsi main ini user dapat memilih 3 operasi, yaitu menambah pasien baru, memanggil pasien, dan melihat daftar pasien. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi enqueue. Fungsi enqueue merupakan fungsi yang bertugas untuk menambah jumlah data. Atau kalau di program saya, fungsi ini bertugas untuk menambah pasien ke dalam antrian. Pertama kali akan ada pengondisian dengan memanggil fungsi isFull, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai count sama dengan max atau data sama dengan maksimal. Karena data sama dengan maksimal, maka tidak bisa ditambah lagi data baru. Tetapi jika data belum penuh, maka bisa diisi data baru. User akan mengisikan 3 data, yaitu nomor antrian, nama pasien, dan penyakit pasien atau area penyakit. Ketiga data ini disimpan di variabel antrian yang dengan tipe data struct pasien tadi. Tetapi penyimpanannya diletakkan berbeda-beda. Untuk nomor antrian diletakkan di bagian nomor, untuk nama pasien diletakkan di bagian nama, dan untuk penyakit disimpan di bagian penyakit. Setelah mengisi data, nilai count dan rear akan bertambah. Nilai count bertambah karena tadi ada data masuk, artinya data bertambah 1. Dan rear bertambah karena ada data baru tadi, sehingga data baru yang terakhir akan berada di urutan paling belakang, sehingga rear-nya bertambah. Nah, ini letak circular queue-nya. Artinya jika rear-nya melebihi max, rear akan dikurangi dengan max, yang nantinya rear akan kembali lagi ke 1, sehingga melingkar. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi dequeue. Fungsi dequeue ini bertugas mengurangi atau menghapus data di dalam queue. Atau di program saya ini fungsi untuk memanggil pasien gitu. Pertama kita akan mendeklarasikan 3 variabel, yaitu hapus no, hapus nama, dan hapus penyakit. Ini seperti variabel temporer, ada temp 1, temp 2, dan temp 3. Sebelumnya kita masuk ke pengondisian terlebih dahulu dengan memanggil fungsi isEmpty yang mengembalikan nilai count sama dengan 0 atau data sama dengan kosong. Jika fungsi ini benar,
maka artinya data kosong, tidak ada pasien lagi, sehingga data tidak bisa dihapus. Tetapi jika masih ada data, maka fungsi ini bisa berjalan. Pertama kali, data yang ingin dihapus tadi, masing-masing akan di-assign ke variabel temporer tadi. Untuk nomor, disimpan ke hapus nomor, dan untuk nama dan penyakit, karena keduanya ini string, akan di-copy ke variabel hapus nama dan hapus penyakit. Setelah di-assign ke variabel temporer tadi, variabel yang ada di data yang ada di variabel asli tadi akan dikosongkan. Kita kosongkan nomor dengan mengassign nilai 0. Dan untuk keduanya yang string ini kita akan copy string kosong dan akan di copy ke variabel nama dan penyakit. Setelah operasi ini, variabel front dan count berubah. Untuk front akan bertambah karena tadi untuk queue ini penghapusan datanya bersifat FIFO, first in first out. Jadi data yang pertama masuk, dia yang pertama kali keluar. Dan data yang pertama masuk itu terletak di depan. Karena data yang sudah di depan tadi keluar, maka sekarang yang terdepan adalah yang di belakang yang keluar tadi. Sehingga frontnya ditambah atau indeks. Karena ini array, maka indeksnya bertambah 1. Dan count berkurang karena ada data yang keluar atau dihapus tadi, sehingga data berkurang 1. Dan ini letak circular queue-nya. Jika front melebihi max, maka max akan mengurangi front, sehingga frontnya akan kembali ke 1 lagi. Seperti tadi melingkar. Dan ini fungsi terakhir, yaitu fungsi tampil, yaitu fungsi untuk menampilkan output dari daftar antrian pasien. Penampilannya biasa, pemanggilan variabel dari struct, bagian nomor, nama, dan penyakit. Pemanggilan dibantu oleh looping. Dan ini letaknya juga, letak circular queue-nya juga. Jadi jika sudah indeks terakhir yang dipanggil tetapi masih ada data, count-nya belum habis, maka J akan kembali ke depan atau melingkar tadi, siklis. Oke, seperti itu gambaran dari program. Sekarang kita akan coba mendemokan program. F9. Kita coba masukkan 4 data, seperti data maksimum yang sudah saya beri batas. Nomor antrian pertama, nama pasien Paul, area penyakit, semisal di mata. Pasien baru, nomor antrian 2, nama pasien Bimo, penyakit di mulut. Nomor antrian 3, pasien Satrio, penyakitnya telinga, misal gitu. Dan yang terakhir, pasien bernama Aji, penyakit di hidung. Oke, sekarang kita pilih opsi untuk menampilkan. Nah, ini dia. Ini ada kolom nama pasien dan gejala. Untuk pasien bernama Paul, dia akan menjadi bagian frontnya atau yang paling depan di antrian tersebut. Kemudian untuk paling belakangnya adalah pasien bernama Aji. Dia menjadi rear-nya. Oke, sekarang kita coba akses lagi. Kita tambah pasien baru. Sabar, ruang tunggu masih penuh. Ya, karena batasnya 4, jadi kalau sudah lebih dari 4 tidak bisa ditambah lagi. Sekarang kita akses lagi, kita panggil pasien. Nomor 1, Paul, silakan masuk. Oke,
kita akses lagi, kita lihat daftar pasien. Nah, sebelumnya frontnya adalah Paul. Karena dia sudah dipanggil, sekarang frontnya berganti, frontnya bertambah. Pasien bernama Bimo menjadi frontnya, dan bagian rearnya tetap G. Kita coba lagi, kita kurangi terus. Nomor 2, Bimo silakan masuk. Oke. Pilihan lagi, kita panggil lagi. Nomor 3, Satrio silakan masuk. Kita tampilkan lagi. Oke, tinggal ada satu pasien lagi yang belum dipanggil. Kita panggil dan kita coba panggil lagi. Nah, karena datanya tadi sudah habis, maka jika dipanggil sudah tidak ada pasien lagi. Antrian kosong, tidak ada pasien lagi, dan tidak bisa dikurangi lagi. Ya, seperti inilah program saya tentang aplikasi untuk mengatur antrian di rumah sakit menggunakan circular queue dengan array. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.